13 Februari ya. Kami di sini datang ke rumah ibu ya. Sebelum ngobrol lebih lanjut lagi, Tikanya mau tanya dulu ya perihal namanya ibu sama bapak itu siapa. Tolong dikasih tahu dan dijawab dengan yang jawaban yang benar dan jujur. Oke? Bapak namanya siapa Pak? Pak Itakullah. Bapak Itakullah. Umurnya berapa Pak? Sekarang hampir 62 tahun. 62 tahun hampir ya Pak ya. Oke. Ini rumahnya daerah mana sih Pak? Di daerah Jatiwetan. Gang Sombo. Gang Sombo Kudus. Ya. Oke. Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Oke. Pak It ya namanya ya. Pak Ita. Iya. Pak Ita itu datang terapi ke Happy Dream udah berapa bulan atau berapa minggu? Sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Iya. Oke. Kalau Bapak Ita itu ada keluhan nggak Pak? Oh, ada. Di kaki. Oh. Sering kesemutan, pegal-pegal gitu. Kakinya. Ya, Dua-duanya atau cuma satu aja? Dua-duanya. Dua-duanya. Terutama di tungkak itu. Tungkak itu apa? Tumit ya Pak? Ya, tumit. Ya. Nyeri atau gimana? Nyeri, kadang buat sholat untuk tahiyat itu sulit. Sulit. Udah pernah cek belum? Asam uratnya atau apa gitu? Belum. Apa tensi? Ada riwayat tensi? Ada riwayat tensi ada. Berapa tekanan darahnya? 190 per 110. 190 per 110. Itu udah berapa lama Pak sakit darah tingginya? Mulai tahun 2014. Lama ya Pak ya? Iya. 11 tahun. Iya. Nah itu dari tensi suka pusing nggak? Atau bagaimana? Minum obat terus nggak dari dokter? Iya pusing. Terus setelah ada penanganan dari dokter, minum itu amlodipin ya. Setiap hari Pak? Setiap hari. Berapa kali? 1 kali? 2 kali? Kemarin tahun-tahun yang lalu 1 kali. 1 kali. Setiap hari 1 kali. Setiap hari, oke. Sekarang udah dirubah, udah 2 kali. 2 kali. Pagi sama malam. Oh gitu. Ya. Oke. Terus selain kaki tadi nyeri, kesemutan, tangannya juga kesemutan ya Pak? Tangan di ujung-ujung jari. Ibu. Ya. Itu ada cekit-cekit gitu loh, geringingan. Geringingan ya. Orang Jawa itu geringingan ya. Berat nggak? Badannya berat nggak rasanya atau jantungnya suka deg-degan nggak atau gimana nggak? Iya, aku pernah ada jantung juga. Masalah jantungnya. Ya. Bisa lebih jelas jantungnya pembengkakan, penyempitan atau apa? Ya, pembengkakan koroner. Itu dari darah tinggi itu Bu ya? Jadi komplikasi ke jantung. Iya, tekanannya jadi bengkak. Iya, betul sekali. Oke. Nah, terus selain itu tadi ada nggak Pak keluhan nyeri mungkin lambung atau susah nggak kencingnya atau BAB-nya susah nggak? Oh, lancar semua itu. Lancar semua. Lambungnya baik? Baik. Oke. Suka sesak nggak Pak? Kadang suka sesak. Kadang sesak dia. Pinggangnya bagaimana? Pinggang kadang ya capean gitu. Agak nyeri gitu ya. Oke. Nah sebelum lanjut ke perubahannya apa, ini kan Bapak udah 2 minggu terapi bersama dengan istri. Nah kalau Ibu namanya siapa? Ibu Konariati. Konariati. Umurnya berapa Bu? Hampir 63. 63 tahun. Sama ya. Ada keluhan Bu? Ya keluhan itu kadang capek badan. Terus lah pakai nyoba ini kok enteng. Oh gitu. Itu nanti dulu ya Bu ya. Oke. Jadi gini, ibunya hanya keluhan capek aja, berat atau nggak nyaman atau gimana gitu? Kesemutan nggak? Enggak. Kolesterol, tensi, asam urat, gula normal atau ada yang tinggi? Gula normal saja. Normal. Gulanya normal. Asam uratnya? Nggak tahu tak cek sendiri kemarin 8,8. Kolesterolnya berapa? Kolesterolnya 125. Normal. Tensinya berapa Bu? Kemarin tak tensi 14,8. 148. Iya. Oke, itu juga semi ya Bu ya, sebenarnya udah masuk darah tinggi ya. Iya. Harus hati-hati. Oke. Sudah juga. Iya. Tapi tidur juga enak, nggak ada masalah. Kadang-kadang bangun tengah malam. Ah, Tapi saya kemarin sering ini kok nyaman tidurnya. jadi tidurnya enak.
setelah terapi matras. Oke. Untuk saya kemarin di situ pakai gini sama ketiduran. Oh gitu. Jadi ibu 2 minggu terapi yang tadinya kalau tidur suka kebangun, sekarang udah lebih enak tidurnya. Tepuk tangan dulu dong. Ini bu, untuk jalannya mungkin badannya rasanya gimana sekarang? Jalannya itu kayak tangga, tadinya kan apa tuh kayak ngos-ngosan dikit, Ngos-ngosan. cepet. Sekarang udah bisa lebih cepat. Tadi langkahnya lebih ringan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terus tidak ada penyakit gitu. Oh gitu ya? Itu enteng gitu. Badannya enteng, lebih enak. Jadi kayaknya lebih sehat gitu ya bu ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Iya, keluarnya nggak terlalu banyak, tapi tetap berhati-hati ya bu ya. Nah terus harus dijaga juga. Terus kalau Bapak Ita, Ya. Ibu tadi perubahannya alhamdulillah nih Pak, positif baik-baik. Kalau Bapak gimana? Ya sudah, alhamdulillah enak ini. Enaknya apa Pak? Ya terasa enteng. Oke, terasa enteng Sholat satu. juga sudah bisa lancar. Biasanya sholatnya gimana? Waduh sulit, duduknya sulit. Duduk pakaian itu Pak? Iya. Susah? Iya. Sakit gitu ya? Iya. Sekarang lancar? Lancar. Enak bisa? Enak. Alhamdulillah, teman-teman. Oh gitu. Enggak sih, bercanda. Sama juga. Iya, ini bagus ya. Walaupun sudah tua juga, usianya usia tapi semangat harus muda. Oke? Oke. Terus Bapak tumitnya sakit nggak masih? Masih sedikit ini. Sedikit berapa persen? Dulunya contohnya 100, sekarang berapa persen? Paling ini sudah tinggal 30%. Alhamdulillah. Asam uratnya Pak di tangan sebelah kiri tadi bagaimana? Ini rada-rada tinggal yang tengah ini, dari tengah. Tadinya semua. Oh, Sekarang tinggal yang tengah. tengah. Alhamdulillah. Bangun tidur. Bangun tidur. Pakai alat terapi apa Pak? Pakai alat terapi apa? Ini Di semua semua kalau di Bong. buang ya. Sama kemarin katanya pakai Kok. kok. Enak Pak? Enak. Alhamdulillah. Pak tadi yang katanya kan ada masalah jantung. Iya. Kadang-kadang suka ngos-ngosan itu sekarang gimana? Ya masih sedikit-sedikit. Oh, lebih ada perubahan tapi Ada. enggak. baru 2 minggu kan. Ada 2 minggu. Tapi apa maksudnya dulunya sering contoh ya atau seminggu berapa kali, sekarang bagaimana? Ini paling kadang timbul, kadang enggak. Enggak, jadi lebih kurangin ya Ya. sesaknya. kadang timbul aja. Oh, terus suka deg-degan juga enggak Pak? Deg-degan sih enggak. Enggak, cuman sesaknya ya udah kurangin. Nah gitu, kan rada apa tuh rada sulit sedikit. Rada doang ya, oke, alhamdulillah ya. Nah, iya. Oke. Perutnya ada masalah apa Pak? Ya saya ini pengen kecilin perut. Iya. Ini ada sabu ini, moga-moga bisa. Amin. Tepuk tangan lagi dong. Iya. Yang bisa ya. Ini Bu, yang wireless kebetulan untuk sehat di rumah, ibunya sama bapaknya membawa pulang matras 102 dan 1 set smart pulse. Tepuk tangan dulu. Ya luar biasa, tentunya bukan cuman bapak sama ibu aja ya yang bisa pakai, tapi juga anak. Dimana anaknya ibu ada keluhan ya Bu ya? Iya. Oh, ada keluhan yang tadi kelihatannya juga sangat serius ya Bu ya. Itu mbaknya udah berobat kemana aja sih Bu? Kudus, Semarang, Surabaya, Jakarta. Jakarta, Kudus, Satu Semarang, bulan 7 bulan. Surabaya. Oke. Surabaya di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Itu ya. Iya, Di di Jakarta 4 Karang bulan. Masya Jangan Allah. Oke, jadi mbak itu didiagnosa tuh keluarnya apa Bu? Sepele, dia tadi matanya merah, pulang kerja. Mataku langsung tak periksaan ke dokter, tidak sampai tengah. Sempat tes, katanya dokter itu matanya merah itu karena sakit mata belean gitu loh. Kayak tasi mungkin yang punya. Terus diobati, lama-lama kok dua-duanya diobat terus kemana dokter mata terus nggak sembuh. Terus lama-lama dia pusing muntah, kan pikiran kalau nggak sembuh akhirnya opnam. Bulan di seminggu dia dikasih suntikan steroid itu, terus dikasih lama keluar abses, nggak bisa jalan, terus
merah, tuli, terus dia sesak, nggak bisa tidur. Dan begitu nggak boleh. Sampai dia tidurnya berdiri. Sama lama nggak bisa jalan, kursi roda 2 tahun. Terus saya minta rujukan ke Karyadi. Rujukan di Karyadi, sana observasi, dicari penyakitnya tidak ketemu. Negatif semua ya Bu ya? Negatif semua. Akhirnya sekarang kopi kok dia sesak, saluran napasnya bengkak karena suntikan tadi. Suntikan steroid tadi itu ya Bu ya? Dosis tinggi memang, sehari itu 500 ml. Astagfirullah. Jadi saya sampai dokternya bilang ini kena apa ya? Jadi karena saya kan juga nggak enak menggurui dokter ya. Cuma anak ini terasa aku kalau dapat suntikan ini nggak kuat, aku sesak makan rasanya. Karena dosisnya tinggi tadi itu ya Bu ya? Habis itu ke Karyadi karena dia tidak dikasih itu. Kirim ke Surabaya. Surabaya dia dikasih lagi 500. 500 dia sesak lagi. Di bronkoskopi langsung apno. Masuk dan apanya itu udah tangisan saya berdua. Masuk ICU, pasang ventilator. Sini ya Bu ya, ada operasi. Lubang itu waktu dulu kan, pasang ventilator dulu, kirim ke Jakarta, pasang setel nggak bisa masuk, buka, Untuk anak orang tua bisa berkorban apapun ya Bu ya. Bahkan mungkin itu juga biayanya sangat banyak. Itu waktu di Madrid belum ada BPJS, cuma dokter digratisin semua. Jenengan dulunya kerjanya di sana di Karyadi sampai jalan Surabaya itu pakai BPJS semua. Tapi saya ikut Prudensial. Prudensial nggak bisa, Malah kita suruh membalikan, malah saya disuruh bayar 40 juta sama Prudensial karena saya membawa diagnosa anak. Lalu saja kepingin anak saya sembuh, saya mencari diagnosa anak saya itu sebabnya apa? Kok malah minta? Bingung saya ya Bu malah ya? marah sama dia karena nggak berani datang lagi orangnya. Siapa ingin anaknya juga dapat uang, dia kan takut tak? Iyalah, dapat uang itu loh. Saya nggak pikir sama sekali itu saya nuntutin nyawa anak saya bilang. Bu, boleh tahu nggak sekitar kalau di total biaya berobat Mbak itu sampai berapa? Nggak hitungan. Belum yang pakai walet, sarang walet itu jutaan. Itu udah semuanya dicoba ya Bu ya? Sampai ke dukun asing semua pokoknya sampai ini bingung apa? Sampai apa-apa. Ternyata tuh ya itu tadi karena steroid bisa bikin autoimun tadi itu ya Bu ya? Kan daya tubuhnya lemah. Pakai suntikan yang 10 juta malah ngedrop. Suntikan. Makanya Ibu bawa pulang lagi ini biar dipakai sama Mbak juga. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ini ya, datang sekali langsung beli, langsung jadi oke. Semoga ada perubahan yang baik ya Bu ya. Saya mantap Amin. Amin, kita usaha bareng-barengnya. Ini yang dibilang kasih sayang ibu sepanjang masa. Tidak ada batasnya, bahkan bisa korbanin mungkin jantung juga bisa dikasih untuk anaknya. Ya, alangkah baiknya ketika dikasih kesempatan sama Allah, kita harus lebih lagi usaha untuk sehat untuk orang-orang tercinta. Tangan dong. Saya sehat terus karena saya ikhlas merawat anak. Sampai terus dia hampir 3 bulan pakai selang sondol makanya itu saya rawat. Ya Pak ya, bayangkan Mbak. Semangat saya. Harus ya? Iya. Tapi juga harus semangat sama kayak Ibu ya. Sampai sekarang. Iya. Kasihan. Sebentar. Oke, bincang-bincangnya sampai bingung mau ngomong apa. Tapi gini, intinya dari Bapak dan Ibu benar ya. Bukan karena punya apa atau enggak punya apa. Tapi benar, orang itu kalau sakit memang butuh biaya yang lebih banyak ya Pak ya. Kadang-kadang diusahakan sampai entah apa aja, mau tabungan apapun bisa keluar, ada juga sampai jual apa-apa gitu ya Bu ya. Makanya jangan tunggu sakit baru pikir kesehatan. Sekali lagi Bu, saya sangat merasa terima kasih dan terhormat sekali bisa datang ke sini, ke rumah Bapak Ita dan Ibu. Semoga bisa lebih sehat bersama keluarga lagi. Ya, bersama Happy Matas dan Smart Plus. Amin Allahumma amin. Tepuk tangan dulu dong. Kita saling dulu ya pakai bahasa Korea. 1, 2, 3. Kamsahamnida dulu. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Kamsahamnida.